Jalan Sutra kali ini masih di Banyuwangi. Saat ini saya ada di Dusun Kakao Banyuwangi. Nggak perlu jauh sih dari kota, cukup sejam setengah lah kalian bisa dapat di sini. Kali ini saya akan kasih informasi untuk kalian seputar kakao, bagaimana sih proses pengolahan kakao, bagaimana sih jenis-jenis kakao yang ada di sini, mulai dari penanaman hingga menjadi sebuah produk. Jangan kemana-mana, tapi sebelumnya subscribe dulu channel Berita Jatim TV. Kebetulan saya tadi cari-cari ternyata ketemunya di kebun kakao. Ini lagi perawatan atau gimana, Pak? Iya, perawatan. Saya buangin ini wiwilan-wiwilan kayak gini supaya dia bisa bantalannya ini bisa muncul buah yang baru lagi. Oh gitu. Berarti satu batang ini bisa numbuh lebih dari berapa buah sih, Pak? Tergantung ya. Semakin banyak dia bantalannya untuk bunganya, dia bisa banyak. Karena kan kakao ini kan dia buahnya tumbuhnya ada di batangnya. Oh, gitu. Oke. Nah, ini kalau ini udah usia berapa, Pak, kakao ini? Kalau yang ini yang di pohon ini ya, Pak? Kalau yang di sini ini masih baru, dia mungkin baru tahun 2 lah. Itu berarti itu tanaman menghasilkan baru 2 tahun. Oh, berarti dia ini bisa dipanen usia berapa ini? Tahun keempat. Berarti hitungannya bukan bulan ya, Pak ya? Enggak. Tahun. Panennya tahun. Karena kita kan tanaman tahunan. Lama, ya? Jadi hitungannya ya memang hitungan tahunan. Lama ya. Jadi, kayak menunggu. Iya. Menunggu hati yang datang lama, tahunan. Jadi ditanam setelah sampai 3 tahun, tahun keempat itu baru bisa kita ada hasil. Berarti ini masuk tahun Berarti tahun kelima. Berarti masih tahun depan ya, Pak? Iya, enggak, ini sudah tahun kelima. Jadi dia sudah panen 2 tahun. 1 tahun itu berapa kali panen? Sebenarnya setiap bulan bisa panen ya. Cuman panen puncaknya dua kali. Di bulan? April, Mei sama sekitar Oktober, November. Oh, oke. Tapi kalau melihat yang ada di depan ini, Pak, ini kira-kira siap panennya bulan apa? Oh, ini paling lama sebulan lagi bisa. Iya bisa ya ini ya dia. Ya. Terus untuk bulan 2 minggu lagi. Untuk jenis kakaonya sendiri, Pak, mungkin kan Sobat Berita Jatim kan masih ada juga yang belum tahu, Pak, untuk jenis kakao yang ada di desa Kakao Banyuwangi ini apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau kakao ada 2, kakao bulk itu atau kakao lindak, sama kakao edel yang kakao mulia. Oh, berarti ini yang edel. Kalau ini yang edel. Bedanya? Paling gampang dia buahnya warnanya merah, itu rata-rata itu dia edel. Oh, oke. Tapi kalau yang buahnya warnanya hijau, iya. Nanti mungkin kita bisa lihat. Nah, itu yang bulk. Ada ya di sini, Pak? Nah, kalau di sini khusus edel di sini. Oh, kalau yang hijau memang tidak ditanam di sini. Iya, di kebun ada banyak. Oke, tapi di lokasi ini ada? Di sini tidak ada. Oh, tidak ada. Oke. Tapi kalau ini setelah melalui proses panen, Pak, ini biasanya langsung disuplai ke mana, Pak? Maksudnya dalam arti ke pengolahannya itu nanti langsung berbentuk biji atau langsung dijadikan untuk olahan kayak coklat batang kayak gitu? Jadi biji. Jadi misalnya kalau ini sudah siap panen misalnya ya, ini kan polpen ya. Jadi yang kita ambil tuh kan biji yang ada di dalam buahnya. Itu istilahnya kalau orang kebun ditekap tuh ya, dibuka gitu. Nah, yang diambil bijinya saja. Berarti kayak kita ini ya, Pak, ngoncek buah delima. Betul. Jadi ngoncek.
Jadi ini apa kakaonya terus dibuka, nah kita ambil tuh dalamnya itu. Oh, oke. Dalamnya aja itu yang kita kirim ke pabrik. Pak, untuk perawatan sendiri sih, itu ada kesulitan nggak sih untuk perawatan untuk tanaman kakao itu? Perawatannya lebih pada rutin ya. Yang pertama jelas pemupukan, itu setahun 2 kali. Pemupukan? Oke. Sebelum hujan sama setelah hujan. Oh, berarti lebih panjang ya dibandingkan kayak kita menanam bunga gitu? Ya, betul. Terus yang kedua pengendalian hama penyakit, karena memang hamanya pun juga banyak, penyakitnya pun juga banyak. Terus yang ketiga pangkasan, karena kakao kalau secara alaminya meskipun dia nggak dipangkas tetap berbuah, cuman tidak secara ekonominya dia nggak masuk. Oke. Jadi harus dipangkas supaya dia bisa merangsang apa namanya pertumbuhan bunga buah. Terus ada wiwilan, itu yang apa cabang-cabang nggak berguna itu bisa diambilin. Nah terus buah-buah yang hitam-hitam kayak tadi itu diambil dipotongin. Sebenarnya kalau kakao sendiri Pak, itu ada nggak sih kayak jarak untuk penanamannya sendiri? Ada. Ada ya? Berapa meter kira-kira? Kalau di sini 3 kali 4 meter. Itu yang udah standar ya? Udah standar. Dan terus kan ini kan kakao ini kan ada yang mulus, ada yang ini faktor apa yang bisa apa ya Pak kayak ini kan ada yang mulus, ada yang bintik-bintik kayak gini sih Pak. Gitu. Nah ini bintik karena dulu sempat terkena hama penyakit kan? Oke. Terkena hama lah. Namanya Helopeltis. Helopeltis spesies. Jadi dia hewan penusuk gitu. Tapi itu mempengaruhi kualitas kakao nggak sih Pak? Kalau serangannya berat ya. Tapi kalau dengan masih kondisi seperti ini relatif masih bagus. Ini akan berdampak nggak sih sebelum sampai dia dipetik? Maksudnya bisa dihilangkan nggak sih flek-flek kayak yang diserang? Kalau sudah terlanjur seperti ini nggak bisa. Makanya itu kita ada pengendalian hama, putarannya 6 hari sekali masuk. Jadi sehingga apa namanya sebelum dia berlanjut lebih endemik itu bisa diatasi. Oke. Jadi putarannya 6 hari sekali masuk, 6 hari sekali masuk seperti itu. Oke, wah sudah cukup kan informasi yang diberikan sama Pak Reza. Nah, ini sekarang saya mau lebih mau mendalami lagi di proses pengelolaan. Oke, silahkan. Oke, terima kasih ya Pak Reza atas waktunya. Sama-sama. Sekarang kita akan lihat di pabriknya pengolahan dari kakao seperti ini. Tetap ikuti saya. Saudara Jatim ke kebun kakao yang ada di belakang. Sekarang saya sudah berada di tempat pengolahan. Pasti Anda di rumah penasaran kan seperti apa sih jika kakao itu dibuka dan bentuknya seperti apa. Katanya sih dalamnya itu kayak buah sirsak dan rasanya juga saya juga tidak tahu, nanti kita akan lihat aja. Yuk, saya ajak Anda untuk melihat bagaimana dalamnya kakao. Saya kan tadi dari perkebunan kakao nih Pak, saya penasaran Pak, sebenarnya kalau kakao yang sudah dipetik terus dibuka itu bentuknya seperti apa? Ini kebetulan Pak Suro lagi nimbang. Oke, kebetulan saya lagi nimbang. Ini yang dari Cilik. Iya, boleh diturunkan Pak ke sini? Oh boleh. Iya. Ini berapa ton Pak? Berapa kilo? Ini sekitar 25. 25 kilo. 25 kilo basah. Berarti agak di sini kan Pak, sebelah sini Pak. Boleh nggak Mas? Nah, sip. Oh, bentuknya kayak gini. Kayak ini ya Pak, sirsak kalau nggak serikaya. Nah, iya benar Kak. Kalau 25 kilo ini berapa biji kakao? Kira-kira? Buah apa? Buah. Bijinya enggak? Apa polpannya apa? Polpan. 25 sampai 30. 750 polpan. 750. polpan. Saya
saya akan tunjukkan langsung ya. Pak, ini saya boleh ambil nggak? Boleh. Pegang nggak? Wah, nih. Ini di tempat ini nanti akan dihilangkan putih-putihnya ini. Bener kan, Pak? Ya, dan diambil bijinya untuk jadi kakao dan nanti diproses bisa jadi coklat. Dan untuk tekstur dari dalamnya kakao sendiri, teksturnya kalau kalian tahu buah sirsak atau buah serikaya, mungkin ini lebih ke serikaya kali ya, karena dia itu nggak berserat kayak gitu sih. Berseratnya itu di satu biji kayak gini. Nah ini lebih kayak serikaya gitulah. Nah ini katanya rasanya agak-agak ngasam ya Pak, Masa. karena saya punya asam lambung, jadi saya nggak berani untuk mencoba. Ini nanti dicuci atau gimana Pak untuk proses selanjutnya Pak? Setelah ditimbang nanti kita ada proses fermentasi. Oke, untuk dipisahkan antara kulit ininya sama bijinya. Oke, untuk proses fermentasi untuk menghilangkan kulit Putih. salep ini ya, Iya. untuk tinggal yang biji aslinya. Waktunya berapa lama Pak? Kalau untuk kakao bel itu 4 hari. Lama ya. Kalau untuk edel 3 hari fermentasi. Oke, cukup lama ya Pak ya. Baru kalau setelah sudah terpisah, baru diolah lagi bentuk serbuk kayak gitu. Nah, kita jemur. Oh, Kita di turun, kita penjemuran jemur. ya. Iya. Setelah melewati 4 hari untuk bel, turun kita jemur. Berapa hari kalau untuk jemur? Jemur tergantung kondisi Cuaca. Iya. Oke. Berarti saya ini sudah ada madu ini ya. Berarti agak ada manis-manisnya gitu kayak. Nah, ini saya akan ajak Anda di rumah untuk melihat proses ini ya Pak, penjemuran. Oke. Makasih ya Pak Suro. Oke. Nah, setelah melalui proses fermentasi tadi yang ada di atas, dicuci ke habis itu dipisahkan antara putih-putihnya tadi dengan bijinya, lalu biji kakao dibawa ke sini ya Pak ya. Ini untuk dilakukan penjemuran. Oke, untuk mengeringkan. Nah, penjemuran sendiri, ini waktunya berapa lama Pak? Untuk proses kalau kita cuaca normal itu sampai 7 hari 7 hari. Baru bisa mencapai kadar air 7,5%. Oh, kenapa harus 7,5%? Enggak 100%. Oh, SOP-nya ya Pak ya. Kalau untuk yang ada di depan kita ini sudah berapa hari Pak? Ini baru tadi pagi 1 hari. Kita lihat ada label juga, dia tidak tercampur yang kita bisa mengetahui. Oke, iya. Pak, saya boleh ambil satu Pak? Boleh. Oke. Pak, ini saya lihat bentuknya itu kayak biji kenari ya Pak. Almond. Kayak almond. Ini kalau seumpama dipotek, dalamnya warnanya apa? Kalau edel putih. Putih. Boleh nggak sih Pak satu dipotek? Oh, ini merah Pak. Ada yang ini juga Pak. Itu tergantung edelnya di atas mana terangkat. Oh, gitu. Ini ada 2 jenis nih. Ini warnanya lebih ungu. Dan ini warnanya putih. Kalau yang putih ini jenisnya edel. Kalau yang ungu Bel. bel. Bird. Oh, bird. Bukan bird. Ini bedanya. Oke. Setelah itu Pak, kalau ini sudah kering, proses selanjutnya apa Pak? Kita sortasi. Sortasi. Oh, masih off ya? Oke, seharusnya setelah kering biji kakao ini disortasi, tapi karena untuk hari ini tidak ada produksi sortasi, jadi kita lebih menjelaskan aja. Setelah sortasi, langsung masuk ke pengolahan. Oke, sampai 24 jam. Itu untuk apa Pak? Tempering. Baru setelah itu baru bisa diolah untuk serbuk macam-macam ya. Oke. Nah, sudah jelas Sobat Dari Jatim
sangat menarik kan? Makanya kalau ke Banyuwangi kalian sempetin mampir di Dusun Kakao. Di sini kalian lengkap, bisa belajar membuat coklat, bisa tahu kebun kakao, bisa tahu cara fragmentasinya dan pengolahannya, ya kan Pak? Oke, setelah ini saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembuatan dari coklat dengan bahan dasar biji kakao. Untuk sekarang ini kita berada di tempat pengolahan coklat. Dan juga 52,5. Iya. Dan untuk spesial Agustus ini, Boleh saya lihat ya Pak? ya boleh. Ini adalah limited edition kita. Wow. Edisi kemerdekaan Indonesia Merdeka. Oke. Seperti maskernya Mbaknya. Mari yang merah putih.